Saudara-saudariku yang terkasih, Pace Ebene. Pada hari Minggu keempat masa Prapaskah ini, kita mendengarkan dan merenungkan Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Saudara-saudariku yang terkasih, Injil yang kita dengarkan pada hari ini membantu kita untuk merenungkan 3 hal yang membantu kita untuk menjalani kehidupan Kristiani kita. Hal yang pertama adalah iman kepada Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran. Yesus menyatakan bahwa siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Hal ini menyoroti pentingnya iman kepada Yesus Kristus sebagai jalan menuju keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dalam masa Prapaskah ini, kita dipanggil untuk memperdalam iman kita kepadanya, mengakui Dia sebagai juru selamat kita, dan menempatkan kepercayaan kita sepenuhnya kepadanya sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan yang kekal. Hal yang kedua, kasih karunia Allah yang begitu besar. Yesus menjelaskan bahwa Allah mengasihi dunia sedemikian rupa sehingga Dia menganugerahkan Anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Ini menunjukkan kasih karunia Allah yang besar terhadap kita, yang tidak layak tetapi masih diberikan kesempatan untuk hidup yang kekal melalui iman kepada Yesus Kristus. Masa Prapaskah adalah waktu bagi kita untuk merenungkan kasih karunia Allah ini, bersyukur atas anugerah keselamatannya, dan menyatakan kasih kita kepadanya dengan hidup yang setia dan patuh. Hal yang ketiga, panggilan untuk hidup dalam kebenaran dan terang. Yesus menyatakan bahwa mereka yang melakukan kebenaran datang kepada terang, sementara mereka yang melakukan kejahatan bersembunyi dalam kegelapan. Hal ini menekankan panggilan kita untuk hidup dalam kebenaran dan terang, menjauhi dosa dan kegelapan, dan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Masa Prapaskah adalah waktu bagi kita
untuk mengevaluasi hidup kita, memperbaiki kesalahan, dan berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kita dapat terus berjalan dalam terang dan memuliakan nama-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita memperdalam iman kita kepada-Nya, menghayati kasih karunia Allah yang begitu besar, dan berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran dan terang. Semoga masa Prapaskah ini membawa kita lebih dekat kepada Yesus Kristus dan membantu kita menjalani kehidupan yang lebih kudus dan berkenan kepada-Nya. Tuhan memberkatimu.